it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masufa Rahmawati dengan NIM 19101050004 dari kelas A1 D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membawakan satuan acara penyuluhan kesehatan dengan topik pendidikan kesehatan pencegahan infeksi menular seksual atau IMS pada remaja. Subtopik yang saya ambil adalah definisi IMS, penyebab IMS, jenis IMS, tanda IMS, faktor resiko IMS, dan pencegahan IMS. Sasaran yang akan saya tuju adalah anak usia remaja 10-21 tahun yang belum menikah, yang dilakukan secara virtual dengan menguploadnya di YouTube. Sabtu 2 Januari 2021 pukul 9.30 sampai selesai. Penyuluhnya adalah saya sendiri, Masufa Rahmawati. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, remaja adalah penduduk yang dalam rentang usia 10-21 tahun dan belum menikah. Ratnaningsih, Zulkifli, dan Hakim 2013 menjelaskan bahwa remaja saat ini sedang mengalami kerentangan terhadap berbagai ancaman resiko kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Infeksi menular seksual atau IMS menurut Irianto 2014 adalah suatu penyakit atau gangguan yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak hubungan seksual, dan dari Farah 2014 menjelaskan bahwa remaja putri tampak lebih mudah terinfeksi penyakit menular seksual dibandingkan wanita dewasa karena secara biologis sel-sel organ reproduksi belum matang. Selanjutnya, Aprilningrum 2006 menjelaskan bahwa infeksi menular seksual selain ditularkan melalui hubungan seksual juga dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan kulit, handuk, serta kurangnya kebersihan organ reproduksi. Di antara semua jenis personal hygiene, organ reproduksi wanita harus dijaga kebersihannya. Jika tidak, hal ini akan menyebabkan permasalahan pada organ reproduksi. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan infeksi menular seksual pada remaja untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan infeksi menular seksual atau IMS ini. Tujuan umumnya yaitu setelah diadakan penyuluhan tentang IMS ini pada siswi, diharapkan remaja dapat mengerti dan memahami tentang pencegahan infeksi menular seksual atau IMS ini. Untuk tujuan khususnya yaitu memberikan pemahaman mengenai infeksi menular seksual, meningkatkan kesadaran dan keamanan remaja dalam melakukan pencegahan IMS. Sasarannya yaitu remaja dan dewasa usia 14-21 tahun. Materinya terlampir, metode ceramah dan diskusi dengan komen. Media yang saya gunakan laptop, PPT, dan leaflet. Infeksi menular seksual atau IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, mulut, maupun anus. Namun penyakit ini juga dapat ditularkan di luar hubungan seksual seperti dari ibu ke anak, contohnya saat lahiran atau lewat ASI begitu, atau lewat penggunaan bersama jarum suntik, di antara pemakaian narkoba karena hygiene organ reproduksi yang kurang, dan juga berganti-ganti handuk juga pakaian begitu. Penyebab infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan protozoa. Jenis-jenis infeksi menular seksual. Yang pertama, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri.
Bakteri yang pertama adalah gonore. Gonore adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhea. Penyakit ini juga ditularkan melalui kontak langsung dengan luka yang terinfeksi ataupun secara tidak langsung melalui benda mati. Penyakit ini juga dapat ditularkan melalui tangan yang terkontaminasi. Tanda dan gejalanya yaitu dengan dari lubang kencing keluar cairan berwarna putih atau kuning, kehijauan, serta rasa gatal dan panas. Ada pembengkakan di sekitar meatus atau lubang kencing dan nyeri pada saat buang air kecil. Yang kedua yaitu dengan bakteri Chlamydia. Chlamydia merupakan penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala yang timbul biasanya nyeri pada saat buang air kecil atau infeksi Chlamydia yang berulang bisa menyebabkan penyakit peradangan leher rahim kronis dan kemandulan. Yang ketiga, sifilis. Sifilis atau sering disebut dengan raja singa merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Sporcellophalia atau Tremenium pallidum. Penularannya melalui hubungan kelamin atau melalui sentuhan kulit atau selaput lendir mulut yang lecet. Kuman yang dapat menyebabkan penyakit sifilis ini dapat membuat plasenta sehingga dapat menginfeksi janin. Penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala luka pada kemaluan tanpa rasa nyeri. Biasanya tunggal, bintik atau bercak merah di tubuh tanpa gejala klinis yang jelas, kelainan syaraf, pembuluh darah, dan kulit. Yang nomor 4, chancroid. Chancroid atau sering disebut dengan ulcus mole merupakan penyakit infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh bakteri Haemophilus ducreef. Penyakit ini ditandai dengan adanya luka bernanah yang biasanya berkurang dari 1 cm. Pada perempuan, chancroid umumnya terjadi tanda gejala. Yang kedua, kita lanjut ke infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah herpes genital. Herpes genital adalah penyakit infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan virus herpes simplex tipe 1 HSV1 atau tipe 2 HSV2. Tipe 1 biasanya ditemukan di daerah mulut atau herpes oral dan tipe 2 disebut herpes genital. Herpes genital hanya dapat ditularkan melalui kontak seksual antara organ yang sudah memiliki virus dalam tubuhnya dengan orang yang belum terinfeksi. Yang kedua, Candyloma acuminata atau jengger ayam. Candyloma acuminata merupakan penyakit yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. Penyakit ini biasanya ditularkan melalui oral seks dan alat kelamin kontak kelamin atau dari kulit ke kulit. Gejala yang timbul dimulai dengan benjolan berwarna kemerah-merahan yang tidak sakit, kutil yang menyerupai bunga kol yang tumbuh di dalam atau pada kelamin, anus, dan tenggorokan, kemudian dapat membesar sehingga membentuk seperti jengger ayam dan dapat menutupi kemaluan. Yang ketiga adalah HIV atau AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah retrovirus yang ditularkan secara seksual atau melalui hubungan seksual tanpa pelindung, secara parental atau melalui perlengkapan alat suntik yang digunakan secara bersama-sama atau melalui transfusi darah penerima atau organ donor, atau dari ibu ke bayinya melalui penularan vertikal atau selama kehamilan, kelahiran, atau menyusui. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah penyakit
penyakit komplikasi dari HIV. AIDS yaitu kumpulan penyakit yang paling banyak menjadi penyebab kematian. Selanjutnya, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Salah satu penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur adalah kandidasi. Kandidasi merupakan penyakit yang disebabkan oleh Candida albicans. Jamur ini merupakan saprofit yang pada keadaan biasa tidak menimbulkan keluhan gejala, tetapi pada keadaan tertentu menyebabkan gejala infeksi mulai dari yang ringan hingga yang berat. Kandidasi dapat memberikan gejala berupa gatal pada daerah genitalia. Gatal ini dapat menyebabkan iritasi di daerah bibir kemaluan dan berbau khas. Akibat dari penyakit ini dapat memudah penularan HIV atau AIDS. Yang selanjutnya, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh protozoa. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh protozoa yaitu trichomoniasis. Trichomoniasis ini merupakan penyakit infeksi alat genitalia yang disebabkan oleh protozoa parasit Trichomenas vaginalis. Gejala yang muncul akibat penyakit ini biasanya lokre atau keputihan. Pada vagina terdapat bintik-bintik kemerahan seperti stroberi. Masa inkubasi penyakit ini adalah 3-28 hari. Selanjutnya kita mulai masuk ke cara penularan infeksi menular seksual. Yang pertama, dapat ditularkan melalui darah, ibu hamil kepada bayinya, tato dan tindi yang menggunakan jarum suntik yang berganti-gantian. Selanjutnya, tanda dan gejala infeksi menular seksual. Yang pertama, keluar cairan atau keputihan yang tidak normal dari vagina atau penis. Pada wanita terjadi peningkatan keputihan. Warnanya bisa menjadi lebih putih, kekuningan, bahkan bisa kehijauan ataupun sampai merah muda. Keputihan dapat berbau, tidak sedap, dan berlendir. Luka terbuka atau luka basah di sekitar alat kelamin atau mulut. Luka tersebut dapat terasa sakit atau tidak. Selanjutnya ada tonjolan kecil-kecil atau popules di sekitar alat kelamin, kemerahan di sekitar alat kelamin. Dan selanjutnya ada rasa sakit di perut bagian bawah yang hilangnya timbul yang tidak berhubungan dengan menstruasi. Selanjutnya, untuk cara pencegahan infeksi menular seksual, meningkatkan ketahanan keluarga melalui peran kunci. Yang satu, A. Abstinence atau tidak berhubungan seksual sebelum menikah. B. Be faithful atau saling setia pada pasangan yang sah. C. Kondom. Gunakan kondom apabila salah satu pasangan berisiko terkena IMS atau HIV atau AIDS. D. Drug. Hindari pemakaian narkoba. Dan E. Equipment atau mintalah peralatan kesehatan yang steril. Selanjutnya, melakukan kebersihan alat reproduksi. Menjaga kebersihan organ reproduksi dengan cara antara lain mencuci vagina setiap hari dengan cara membasuh dari arah depan ke belakang atau dari vagina ke anus secara berhati-hati dan menggunakan air bersih yang langsung dari keran setelah buang air dan mandi. Yang selanjutnya, mengeringkan alat kelamin dengan handuk atau lap bersih atau tisu setelah BAK dan BAB untuk menghindari suasana lembab yang dapat menyebabkan jamur mudah berkembang. Yang selanjutnya, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Celana yang digunakan harus terbuat dari bahan yang menyerap keringat dan tidak ketat karena dapat menyebabkan iritasi. Penggunaan celana luar dan celana dalam yang ketat juga dapat meningkatkan kelembapan dan mendukung perkembangan biakan bakteri dan jamur patogen.
begitu. Nah, dan selanjutnya hindari bertukar pakaian dalam dan handuk karena hal ini dapat berpotensi menularkan penyakit. Selanjutnya dianjurkan untuk mencukur rambut kemaluan secara berkala agar tidak berpotensi untuk ditumbuhi jamur dan kutu yang dapat menimbulkan rasa gatal karena rambut yang tumbuh di area kemaluan dapat menjadi sarang mikroorganisme patogen apabila dibiarkan terlalu panjang. Saat menstruasi juga dianjurkan untuk mengganti pembalut 4-5 kali sehari atau setelah buang air kecil dan mandi untuk menghindari jamur dan bakteri yang berkembang biak. Sebaiknya memilih pembalut yang berbahan lembut, dapat menyerap dengan baik dan tidak mengandung bahan yang dapat menimbulkan alergi seperti parfum dan gel, dan melekat dengan baik pada pakaian dalam. Selanjutnya dianjurkan tidak menggunakan sabun antiseptik setiap hari dan secara berlebihan karena berbahaya bagi kesehatan vagina karena dapat merusak keseimbangan yang ada sehingga dapat memungkinkan terjadinya infeksi. Selanjutnya untuk mencegah transfusi darah yang belum di-screening. Berhati-hati untuk menangani segala hal yang tercemar oleh darah segar. Selanjutnya mencegah pemakaian alat-alat yang tajam yang tidak steril dan segera memeriksakan diri bila timbul gejala-gejala. Sepertinya begitu, sudah selesai untuk penjelasan saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa komen. Begitu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.